Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Untuk hari ini siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Saiful. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Saiful. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, nanti jika Ibu memanggil nama kalian, jangan lupa jawab hadir ya. Baik, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Saiful, Hadir, Bu. Elita, Hadir, Bu. Diva, Hadir, Bu. Nova, Hadir, Bu. Ika, Hadir, Bu. Nazila, Hadir, Bu. Silvi, Hadir, Bu. Adrian. Hadir, Bu. Baik, Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, terkait materi kita sebelumnya, masih ada yang ingat nggak sih tentang bangun ruang sisi datar? Apa aja? Saya, Bu. Ya, Jadi bangun ruang sisi datar yang udah kita pelajarin kemarin itu ada balok dan juga kubus. ya betul. Untuk bangun ruang sisi datar yang kita pelajari kemarin, itu sudah ada balok dan kubus. Nah, untuk kalau semisal bangun ruang sisi lengkung, kemarin kita belajar apa? Saya, Bu. Ya? Untuk minggu kemarin kita sudah belajar bangun ruang sisi lengkung itu tabung, Bu. Ya, benar. Untuk bangun ruang sisi lengkung yang telah kita pelajari yaitu tabung. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung lainnya yaitu tentang kerucut. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu gambar ini. Di sini ada nggak sih benda yang berbentuk kerucut? Ada, Bu. Ada. Apa? Topi ulang tahun, Bu. Ya, Dan tumpeng, Bu. ya di gambar ini ada topi ulang tahun dan tumpeng ya. Masih banyak juga benda lainnya yang berbentuk kerucut. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menghitung luas permukaan dan juga volume kerucut. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama dengan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menemukan luas bangun kerucut dengan baik. Dan juga dengan mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menemukan volume kerucut dengan benar. Nah, nantinya kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok untuk memastikan kalian memahami materi yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, penilaiannya itu ada 3. Yang pertama yaitu partisipasi ketika berdiskusi, yang kedua hasil kerja kelompok, dan yang ketiga asesmen formatif. Nah, sebelum memulai ini, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat gak sih bagaimana cara menghitung luas lingkaran? Saya, Bu. Ya, Adrian? Jadi untuk menghitung luas lingkaran itu bisa menggunakan rumus pi dikali r kuadrat di mana r-nya itu merupakan jari-jari lingkaran. Ya, betul. Nah, untuk menghitung volume tabung, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya? Volume tabung itu luas alas dikali tinggi. Jadi pi dikali r kuadrat dikali t. Ya, betul sekali. Nah, 2 konsep tadi itu dapat kalian gunakan nantinya untuk menghitung luas permukaan dan juga volume kerucut. Nah, sekarang kalian siapkan dulu alat tulisnya ya. Baik, Bu. Nah, berikut ini adalah beberapa benda yang berbentuk kerucut yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Menurut kalian benar nggak ini berbentuk kerucut? Betul. Oke. Nah, sekarang saya mau kalian membayangkan pada perayaan Natal kemarin, masyarakat Paris, Perancis menghias sebuah pohon Natal dengan kristal Swarovski.
Pohon Natal tersebut memiliki ketinggian 21 meter dan diameter alasnya 56 meter. Jika setiap meter perseginya dapat dihias dengan 15 buah kristal, dapatkah kalian menghitung berapa banyak kristal Swarovski yang dapat diperlukan? Saya Bu, kalau kita mau mengetahui berapa banyak isi kristal yang disematkan, berarti kita harus mencari luas permukaannya. Benar. Jadi kan kali ini kita akan belajar mengenai luas permukaan kerucut dan juga volume kerucut ya. Nah, nantinya kita akan dapat mengetahui nih berapa banyak kristal yang dibutuhkan untuk menghias pohon Natal ini. Nah, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, saya akan membagi kalian pada 3 kelompok sesuai dengan tes diagnostik yang telah kalian kerjakan di minggu sebelumnya ya. Silakan untuk semuanya membagi kelompok sesuai dengan yang telah tertera di layar. Baik. Nah, saya akan membagikan LKPD untuk kalian di setiap kelompoknya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, saya berikan waktu 5 menit untuk membaca dan memahami. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Baik Bu. Baik, selanjutnya itu berdiskusi. Kalian bisa menggunakan 30 menit waktu ini untuk berdiskusi. Dan jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan kepada saya atau berdiskusi dengan kelompoknya. Baik. Oke, silakan langsung disimak langkah-langkahnya dan tanyakan ketika ada yang tidak dipahami. Iya baik Bu. Jadi di sini kami bingung Bu. Kan di kegiatan satu ini ada contoh jaring-jaring kerucut dan kita itu diminta untuk mengidentifikasi mana yang merupakan jaring-jaring kerucut sebenarnya. Tapi sekilas menurut kami itu ketiga jaring-jaring ini merupakan jaring-jaring kerucut gitu Bu. Jadi bagaimana cara membedakannya? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi, cara paling mudah untuk mengetahui mana sih jaring-jaring yang benar itu adalah dengan cara kalian menjiplak pada kertas kosong yang lain, kemudian kalian gunting, dan juga kalian bentuk sebagai kerucut. Nah, jaring-jaring yang benar adalah yang membentuk kerucut sempurna. Oh gitu. Jadi kita langsung mempraktikkan seperti itu ya Bu? Iya, benar. Oke, hati-hati ketika mempraktikannya ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, kalian sudah paham konsep dasarnya, maka bisa langsung dikerjakan di intinya ya. Baik Bu, ini saya mau bertanya Bu, di nomor 3 pada kegiatan 2, ini kan pertanyaannya berapa porsi nasi yang dapat dimasukkan ke dalam cetakan tumpeng tersebut. Nah, di bacaan ini kan yang diketahui satuannya dalam sentimeter. Jadi kalau misalkan kita menghitung volumenya, itu kan berarti nanti satuannya berubah jadi sentimeter kubik. Sedangkan di pertanyaan nomor 3 ini malah ditanya porsi nasi. Itu bagaimana ya Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi caranya yang paling mudah adalah kita ketahui bahwa kerucut tumpeng ini berbentuk kerucut dan satuannya adalah sentimeter kubik. Maka tidak apa-apa, kalian cari dulu volumenya dengan menggunakan cm kubik. Kemudian kalian gunakan informasi yang ada di mana 1 cm kubik sama 1 gram dan juga 1 gram sama dengan 5 porsi nasi. Nah, dengan demikian kalian bisa mencari berapa porsi yang dapat dijadikan pada LKPD ini. Oh, seperti itu. Baik Bu, saya sudah paham. Terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Baik Bu. Oke. Ini sangat menantang ya pertanyaannya. Bu, saya mau tanya Bu. Nah, jadi kan permasalahannya ini, Jisoo ini membuat topping caping. Nah, tapi teman saya ini itu berbeda pendapat sama saya. Kalau menurut saya, kalau misalnya Jisoo membuat caping, berarti itu cuma menghitung luas selimutnya aja. Tapi kata teman-teman saya nih, kalau ini tuh menghitung sama alasnya aja karena hari ini belajar kerucut. Jadi yang bener itu yang mana sih Bu?
Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi ini kenyataannya caping itu kan tidak memiliki alas ya, sehingga kita hanya perlu menghitung luas selimutnya saja. Tapi jika kalian diminta mengidentifikasi seluruhnya, maka kalian harus mencantumkan bahwa ini juga memiliki alas lingkaran seperti itu. Oh, berarti ini tergantung konteks ya, Bu. Kalau misalnya konteksnya caping, berarti cuma luas selimutnya aja. Tapi kalau mungkin konteksnya kerucut, kita bisa menghitung sama alasnya juga gitu ya. Iya benar seperti itu. Oke, silakan. Oke, lanjut diskusinya. Oke, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, sebelumnya saya mengingatkan lagi ya, selain kalian harus mengerjakan LKPD ini, kalian juga harus membuat laporan, di mana laporan ini berbentuk antara PPT atau infografis. Nah, kalian harus membuatnya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD-nya. Baik. Oke, yang pertama kelompok A silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait kegiatan 1. Jadi di kegiatan 1 ini kami menemui permasalahan yaitu Jisoo ingin membuat topi caping berukuran seperti pada gambar. Jadi bantulah Jisoo menemukan luas caping tersebut. Untuk menemukan luas caping tersebut diperlukan rumus luas permukaan kerucut. Jadi luas permukaan kerucut itu bisa didapat dengan menghitung jumlah dari luas alas ditambah dengan luas selimut kerucut. Sehingga kelompok kami bisa menjawab dengan diketahui diameter caping itu 56 cm, maka jari-jarinya menjadi 28 cm dan garis pelukisnya adalah 25 cm. Kemudian yang ditanya adalah luas selimut dari kerucut atau luas permukaan capingnya. Sehingga jawabannya Kita bisa mensubstitusikan jari-jari dan juga garis pelukisnya pada rumus luas kerucut yaitu Pi dikali R dikali S. Pi-nya 22/7 dikali 28 dikali 25 sama dengan 2200. Jadi diperoleh luas permukaan caping tersebut adalah 2200 cm persegi. Oke, baik. Apakah dari kelompok B dan C ada masukan atau sanggahan? Tidak ada, Bu. Oke, silakan kelompok A kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih, Bu. Berikan tepuk tangan kepada kelompok A. Oke, selanjutnya silakan kelompok B maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya adalah berapa porsi nasi yang dapat dimasukkan ke dalam cetakan tumpeng tersebut? Berdasarkan bacaan pada LKPD diketahui tinggi tumpeng yaitu 30 cm dan diameternya 28 cm, maka jari-jarinya 14 cm. Kemudian jawabannya kita harus mencari volume kerucut terlebih dahulu, yaitu 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 14 kuadrat dikali 30 sama dengan 6160 cm3. Nah, karena di soal diminta ke dalam bentuk porsi, maka 6160 cm3 itu dirubah dulu ke dalam satuan gram. Jadinya 6160 gram. Lalu satuan gram diubah ke satuan kilogram. Hasilnya yaitu 6,160 kg. Nah, dari
satuan kilogram tadi itu dirubah ke dalam satuan porsi. Di soal tadi sudah diberitahu kalau 1 kilonya itu 5 porsi nasi. Jadi ketemunya yaitu 30,8 dibulatkan menjadi 31 porsi nasi. Jadi porsi nasi yang dapat dimasukkan ke dalam cetakan tumpeng adalah 31 porsi nasi. Baik, apakah dari kelompok A atau C ada yang ingin menanggapi? Saya Bu, Ya silahkan. saya izin menyanggah. Jadi menurut kelompok kami, untuk yang nomor 3 pada kegiatan 2, itu kami menjawab 30 porsi. Karena kami bulatkan ke bawah. Karena jika dibulatkan ke atas, itu nantinya akan ada satu porsi yang kurang 0,2 kg. Sehingga kami memilih untuk membulatkan ke bawah. Nah, jika dibulatkan ke bawah akan kelebihan 0,8 kg, yang mana 0,8 kg ini nantinya akan dibagikan ke piring-piring yang lain dengan sama rata, seperti itu Bu. Baik, terima kasih pada kelompok C sudah memberikan sanggahannya. Dari kelompok kami itu berpikirnya karena kan hasilnya tadi 30,8. Nah, 30,8 itu kan lebih mendekati ke 31, makanya kita bulatkan ke atas seperti itu. Oke, baik. Di sini saya ingin meluruskan ya, karena menurut saya, karena tumpeng ini adalah kontekstual dari kerucut, maka yang benar adalah kita bulatkan ke bawah seperti kata Elsa, di mana kelebihannya 0,8 kg-nya kita bagikan ke piring-piring yang lainnya. Baik, Bu. Oke, silakan kembali kelompok B ke tempat duduknya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, karena kita sudah membahas semuanya ya ini, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan di awal tadi? Saya Bu, Oke, silakan Nazila. saya ingin menjawab pertanyaan yang di awal ya. Pertanyaan di situ sudah saya persiapan Bu, di mana di soal itu kita disuruh mencari berapa banyak kristal yang diperlukan. Nah, tapi di sini saya menghitungnya itu dalam artian kita harus mencari luas selimutnya terlebih dahulu. Akan tetapi di soal tersebut itu tidak ada nilai S-nya. Maka dari itu saya mencari nilai S-nya itu menggunakan rumus Pi kali R kali S. Sehingga mendapatkan nilai S-nya itu di sini saya mendapatkan 35 meter. Sehingga dapat total keseluruhan untuk luas selimutnya yaitu 3080. Nah, sedangkan untuk mencari satuan meter dari kristal itu didapatkan bisa menampung satuan meternya itu 15 kristal. Sehingga saya hitung juga seluruh total kristal itu sekitar 205 itu. Oke, baik. Benar sekali Nazila. Nah, kita sampai di akhir pelajaran ya. Kita akan menarik kesimpulan. Jadi di sini apakah ada yang bisa memberitahu kepada Ibu apa rumus luas permukaan kerucut? Saya Bu. Iya, silakan Diva. Jadi kita dapat menghitungnya dengan menambahkan luas selimut kerucut dengan luas alas kerucut. Nah, kan luas selimut kerucut itu rumusnya Pi dikali R dikali S. Kemudian ditambahkan dengan Pi dikali R kuadrat. Dengan R itu adalah jari-jari dan S itu garis pelukisnya. Oke, bagus Diva. Nah, jika kita menemukan seperti caping itu kan juga berbentuk kerucut ya. Apakah kita perlu menghitung luasnya juga, luas alasnya juga? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya tidak Bu. Kita hanya perlu menghitung luas selimut kerucut Bu, yaitu Pi kali R kali S. Oke, bagus Ika. Untuk volume kerucut apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Ya. untuk mencari volume kerucut kita bisa menggunakan rumus 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T, di mana R itu merupakan jari-jari alas dan T merupakan tinggi kerucut. Oke, bagus. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tes formatif. Sebelumnya kalian siapkan terlebih dahulu kertas kosong untuk mengisi lembar jawabannya.
Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, untuk asesmennya ini dikerjakan secara mandiri ya. Untuk waktunya sendiri 10 menit cukup kan? Cukup. Baik, karena untuk waktu pengerjaan sudah habis, silakan untuk perwakilan mengumpulkan ke depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, apa saja yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Saya, Bu, Ya, kita pada pagi hari ini sudah belajar mengenai bagaimana cara menghitung luas permukaan dan volume kerucut. baik. Untuk yang kedua, apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Saya Bu, Ya, bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini adalah ketika kita mencari garis pelukisnya menggunakan rumus Pythagoras. baik. Untuk yang nomor 3, apakah kalian telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang dilakukan? Apa tantangan yang kalian temui? Saya Bu, Ya, kalau menurut saya tantangannya ketika mengonversi satuan dari sentimeter kubik ke kilogram, tapi akhirnya saya memahami. alhamdulillah. Nah, yang terakhir nih, manfaat apa yang dapat kalian ambil setelah mempelajari materi kali ini? Saya Bu. Ya, Jadi manfaat yang dapat kita ambil setelah mempelajari materi ini, kita dapat menghitung luas permukaan caping dan kita juga bisa menghitung volume nasi tumpeng. baik. Itu tadi refleksi kalian untuk hari ini ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bangun ruang lainnya yaitu bola. Nah, jangan lupa untuk minggu depan itu kita membawa bola kecil untuk eksperimen sederhana. Baik, Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ada pesan nih. Belajar adalah investasi terbaik yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Karena itu tak akan pernah hilang. Nah, jadi jangan lupa buat belajar ya. Siap, Bu. Nah, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.